Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Pak Deddy, pertanyaan saya simpel. Apa sih yang Bang Teddy usulkan, minimal 3 usulan perbaikan untuk nasib bangsa ke depan? Itu dulu, nanti kita kupas dari situ. Ya sebenarnya sih nggak harus 3, nggak harus 1, harus 2 gitu usulan. Oke. Tapi yang penting kembali saja ke kembali ke rohnya atau dasarnya cita-cita para pendiri bangsa ini. Ya, dimana menurut saya yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, terus uniknya Indonesia ini ya Bang ya, segitu banyak perbedaan, ya, yang kalau kita dibandingkan dengan negara lain mungkin kita yang paling banyak, beda. ya kan? Bahkan di satu tempat saja bahasanya bisa beda-beda gitu, bahkan makanannya pun berbeda, tapi di sini satu gitu. Nah ini kan selain memang founding father kita membentuk ini, sekaligus memang anugerah buat kita. Betul. Bahwa perbedaan itu kok bisa ngopi bareng, masih bisa ketawa-ketawa bareng, yang satu ke masjid, yang satu ke gereja, itu gak ada masalah gitu. Kembalikan itu saja sih saya pikir. Kalau itu dikembalikan, progres untuk kemajuan bangsa ini otomatis berjalan. Karena kalau sana itu tersendat, ya kita mau bicara bagaimana majunya Indonesia itu agak sulit. Malah mundur jauh ya. Tapi kenyataannya, faktanya, kejadian sekarang seperti itu kan ya. Ngeri kita. Ya. Dulu saya punya temen main galasin bareng-bareng, main petak umpet bareng-bareng sama temen sahabat saya. Dia seorang Chinese, Kristen. Rumahnya dempet sama saya. Dan sampai sekarang masih tetap menjadi sahabat saya. Kemarin belum lama ketemu, dia bilang ini, heran ya Kak, lu dibully habis-habisan gara-gara begini. Dia yang tahu kita dari kecil, dari awal, jadi sampai ngobrol kayak begitu. Dan klien saya, Bang Noel, klien saya juga rata-rata orang tenis juga, karena saya kan trainer buat sales, buat marketing kan. Sampai heran, itulah buzzer, saya bilang, buzzer itu terus begitu ya. Ngata-ngatain, padahal nggak kenal, nggak apa, tapi ngata-ngatain. Tapi teman-teman sekalian, sedikit intermezzo, mungkin di antara kita bertiga yang paling banyak dimaki-maki beliau. Tapi beliau punya kiat gitu ya. Bagi dong kiatnya ke kita. Ya. Begitu banyak serangan kepada Bang Teddy. Saya itu, kalau saya berpikir begini Bang, kalau saya menjadi bagian dari orang-orang yang ikut melaporkan, maka saya menambah beban. Iya, banyak banget yang kalau menurut delik hukum udah bisa dilaporin. Sangat. Sampai wajah diganti apa? Sangat. Selain wajah, suara saya juga, bahkan dikata-katain. Ada yang ngancem, segala macem lah. Buat saya ya selama belum menyentuh ya saya biarin aja Bang. Fisik maksudnya nyentuh fisik? Ya, karena saya pikir mereka juga mungkin nggak kenal saya, melemparkan statement apapun, ya saya mungkin berpikir mungkin memang kehidupannya yang tidak menyenangkan sehingga itu pelampiasannya dia kan. Jadi sudah biarin aja. Keren. Saya sebelum ke Bang Noel, saya mau garis bawahin sedikit ya. Orang-orang yang memaki, yang menghina, yang mencela, ya itu punya kehidupan yang tidak menyenangkan. Dalam kurung hadis riwayat Teddy Kusnedi. Tapi itu bagus. Nanti tolong ya dijadikan quotes kata-kata beliau ini ya. Say no to buzzer, ya buzzer yang suka maki-maki. Jangan lupa ya, ada yang buzzer itu kerjanya ada yang maki-maki kiri, ada yang maki-maki kanan, ada yang maki-maki tengah gitu ya. Pokoknya kita say no lah begitu ya. Tapi itu satu usulan dulu, kita tampung. Ke depan, karena ini mau jadi buku Bang, jadi buku ya. Ke depan kita kalau bisa kembali seperti dulu kata beliau, nggak usah ditonjolkan semua perbedaan,
Tetapi yang kita jadiin satu adalah persamaan. Perbedaan adalah anugerah dari Tuhan. Itu kata Bang Teddy. Ya, Lagi silakan. nanti saya mudah-mudahan nih, ini bukan promo ya. Lagi rekaman single ketiga saya itu judulnya Kita Sama Berbeda. Kita sama Berbeda. Ya, artinya kan di situ saya mau ceritakan bahwa ngapain mau bedain? Kita udah beda kok, ngapain harus diperbedakan gitu. Membeda-bedakan. Kita udah beda dari sana gitu. Jadi balik lagi Bang Teddy, kan faktanya nggak begitu ya. Faktanya adalah kita berbeda. Bang Teddy dibully. Saya bilangin jangan begitulah, saya kena. Berapa kali orang menghina Presiden Jokowi, saya bilang begitu nggak boleh dong, itu fisik. Wah, lu dapat duit kah? Lu dapat duit? Buset. Gue dapat duit, itu fisik kagak boleh dong bro, itu kan ciptaan Tuhan. Saya bilang mendingan lo kalau umpamanya lo mau kritik kayak gue aja, kritik kebijakannya. Dulu bilang nggak ngutang, sekarang faktanya ngutang. Nah itu lo gali aja kenapa? Dulu bilang nggak impor, sekarang kok jadi impor, itu lo gali kenapa? Jadi kita bisa usulin perbaikan begitu. Nah sekarang Bang Teddy, kalau tadi udah ada usulan ke depan, kita kembali ke UUD 45 mungkin ya, atau ke Pancasila atau ke 45 ya. Faktanya kan sekarang berubah. Kenapa perubahan itu terjadi? Kenapa kita jadi musuhan? Kira-kira analisa Bang Teddy gimana? Ya, saya ini sering ya. Saya selalu mungkin pendapat saya ini banyak yang tidak suka, baik dari kelompok A dan B. Saya nggak bilang kiri dan kanan. Ya, karena saya tidak pernah mau mengikuti pemikiran di kubu manapun. Saya punya pemikiran sendiri yang menurut saya benar, ya saya sampaikan. Kadang-kadang kalau kawan saya tuh bilang, lu sebenarnya mau kemana sih Ted? Gitu kan. Kadang-kadang lu bela ini, gue bilang gue nggak bela. Ketika gue menyampaikan sesuatu, efeknya bahwa yang lu anggap musuh itu ternyata memang benar, ya kita harus katakan benar, ya kan? Jadi jangan kita membuat pembenaran untuk menyenang-nyenangkan kelompok kita. Dan saya mengatakan kalau you nggak mau dengan pendapat saya, sudah, nggak peduli saya. Ya. Nah jadi intinya kenapa kita berbeda nih? Saya bilang salah satu yang menyebabkan perpecahan ini, kalau dulu kan saya kecil sampai remaja sampai itu kayaknya nggak ada masalah deh, ya kita dulu nggak ada. Salah satu yang terbesar menurut saya adalah pilkada langsung. Kenapa? Pilkada langsung itu membuat masyarakat ikut bertarung. Ya. Pilkada langsung itu masyarakat ikut bertarung. Saya ke beberapa daerah dulu masih di partai, saya ngelihat langsung di pasar itu ribut. Karena kita waktu itu mau pilkada, kita partai saya waktu itu ngusung calonnya A gitu ya. Itu ribut di pasar. Kita lagi ngopi. Karena kita beda. Terus coba kita lihat sekarang, ketika makin kesini, grup keluarga rusak, WhatsApp, grup pertemanan rusak. Kenapa? Karena masyarakat disuruh ikut berpolitik, ikut bertarung, ya. Nah, dimulai dengan pilkada langsung itu, maka setiap orang itu yang bertarung itu akan menginginkan bagaimana meraup suara terbanyak kan, sebanyak-banyaknya. Akhirnya setiap tahun, kalau dulu kan belum pilkada yang di per 5 tahun, sekarang kan dulu kan setiap tahun mungkin ada pilkada di beberapa daerah. Itu jadi pembelajaran setiap masyarakat untuk bertarung. Yes. Bertarung sehingga akhirnya kebencian muncul, apapun akhirnya digunakan. Dia mau tembak pakai apa lagi nih? Lama-lama agama, lama-lama suku, lama-lama yang lain gitu. Jadi gue gregetan, saya bilang pilkada langsung penyumbang terbesar kerusakan di negara ini. Itu kan sekali lagi endingnya kita ini, setelah saya punya 100 tokoh, kalau dulu ada 100 tokoh Michael Hart, saya bilang 100 tokoh calon pemimpin masa depan, saya mau katakan itu. Salah satu penyumbang terbesar dalam kisruhnya bangsa adalah pilkada langsung. Top, Marco top. Sebenarnya inilah yang membuat saya makin hari makin banyak sama beliau. Kenapa?
Sila keempat, kurang jelas apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Jadi pimpin lo ya. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa kata perwakilan? Nggak ada. Kalau kita kembali pada Pancasila yang murni dan konsekuen, angkat topi, setuju kepada beliau. Salah satunya adalah pelanggaran terhadap sila keempat. Memang betul, Pancasila sakti yang dicanangkan Presiden Soeharto emang sakti buat bangsa kita, begitu ya. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.